Setelah panelis melakukan presentasi proposal penelitian, selanjutnya akan dilanjutkan dengan mendengarkan masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji secara berurut, ya masing-masing Bapak Ibu penguji. Jadi masukan dan saran ini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan adik-adik mahasiswa selaku yang menyusun proposal ini, tetapi masukan dan saran ditujukan untuk melakukan perbaikan atas kualitas, mekanisme, dan hal-hal lain yang sifatnya sangat substantif dan urgensi terkait dengan mekanisme penelitian dan tentunya isi daripada atau konten proposal yang sudah ditulis seperti itu. Jadi nanti kalau ada masukan dan saran yang tidak dipahami, boleh dikonfirmasi, ditanyakan ke Bapak Ibu penguji kembali, atau didiskusikan dengan Bapak Ibu pembimbingnya masing-masing. Saya kira seperti itu. Mari kita membuka ujian seminar proposal untuk mahasiswa akuntansi pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk urutan pertama kita acak saja Sumarni, nanti setelah Sumarni dilanjutkan oleh Ferel, kemudian Adinda secara berturut-turut. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Hmm. Diaktifkan suaranya, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, selaku penguji dan dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul dengan Mengaruh Teknologi Big Data dan Sistem Whistleblowing terhadap Deteksi Kecurangan dengan Skeptisme Profesional Auditor sebagai Variabel Mediasi. Adapun yang akan saya jelaskan itu yang pertama latar belakang, fenomena empiris, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pikir, hipotesis, metode penelitian, definisi operasional dan analisis data. Latar belakang, fenomena fraud, deteksi kecurangan masih menjadi persoalan penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Praktik korupsi dan temuan audit menunjukkan masih banyak adanya potensi penyimpangan. Perkembangan teknologi, auditor menghadapi data yang besar, cepat, dan beragam. Teknologi Big Data dapat membantu mengolah data dan mengidentifikasi pola anomali secara lebih efektif. Sistem whistleblowing menyediakan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran yang dapat mendukung proses pemeriksaan dan deteksi kecurangan. Informasi dan teknologi tidak otomatis menghasilkan deteksi fraud yang efektif. Auditor perlu mengevaluasi bukti secara kritis melalui skeptisme profesional. Fenomena empiris pada tahun 2025, KPK menemukan 11 operasi tangkap tangan atau OTT dengan 118 tersangka dengan pemulihan aset negara sebesar 1,53 triliun dan BPK menemukan 741 laporan hasil pemeriksaan LHP dengan nilai pengamanan keuangan negara sebesar 69,21 triliun. Indikasi penyimpangan, potensi penyimpangan pengadaan barang atau jasa melalui e-katalog serta praktik overcharging. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa risiko dan potensi kecurangan masih tinggi sehingga dibutuhkan penguatan kemampuan deteksi melalui pendekatan teknologi, sistem pelaporan, dan kualitas perilaku auditor. Adapun research gap yang peneliti temukan yaitu yang pertama hasil penelitian tentang pengaruh big data terhadap deteksi kecurangan belum konsisten. Belum terdapat kesimpulan empiris yang konsisten mengenai pengaruh big data terhadap deteksi kecurangan. Peneliti
ingin menguji kembali pengaruh big data terhadap deteksi kecurangan. Yang kedua itu efektivitas sistem whistleblowing dalam mendukung deteksi kecurangan menunjukkan hasil yang beragam. Masih terdapat beberapa hasil penelitian yang mengenai pengaruh sistem whistleblowing terhadap deteksi kecurangan. Peneliti ingin menguji pengaruh sistem whistleblowing terhadap deteksi kecurangan. Yang ketiga itu skeptisme profesional umumnya diuji sebagai variabel yang mempengaruhi deteksi kecurangan secara langsung. Eh, terbatas Terbatasnya penelitian yang menguji skeptisme profesional sebagai mediator antara big data, sistem whistleblowing, dan deteksi kecurangan. Peneliti ingin menguji perannya sebagai mediasi skeptisme profesional auditor. Rumusan masalah. Peneliti memiliki 7 rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah teknologi big data berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan? Yang kedua, apakah whistleblowing berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan? Yang ketiga, apakah teknologi big data berpengaruh positif terhadap skeptisme profesional auditor pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan? Yang keempat, apakah sistem whistleblowing berpengaruh positif terhadap skeptisme profesional pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan? Yang kelima, apakah skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan? Yang keenam, apakah teknologi big data berpengaruh terhadap deteksi kecurangan melalui skeptisme profesional auditor sebagai variabel mediasi? Yang ketujuh, apakah sistem whistleblowing berpengaruh terhadap deteksi kecurangan melalui skeptisme profesional auditor sebagai variabel mediasi? Selanjutnya, tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi big data dan sistem whistleblowing terhadap deteksi kecurangan, baik secara langsung maupun melalui skeptisme profesional auditor sebagai variabel mediasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Eh, Manfaat teoritis, peneliti berharap memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi, khususnya auditing dan deteksi kecurangan, melalui integrasi faktor teknologi, mekanisme pelaporan, dan faktor perilaku auditor. Bagi BPKP sendiri itu diharapkan menjadi masukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan deteksi kecurangan melalui optimalisasi teknologi big data, penguatan whistleblowing, dan skeptisme profesional auditor. Bagi auditor, diharapkan memberikan pemahaman tentang pentingnya teknologi, informasi, whistleblowing, dan skeptisme profesional dalam mendukung deteksi kecurangan serta penguatan pengendalian internal. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menjadi referensi dan dasar pengembangan penelitian mengenai deteksi kecurangan, big data, whistleblowing, dan skeptisme profesional auditor. Landasan teori. Eh, saya memiliki 3 landasan teori, yaitu yang pertama agensi teori yang menjelaskan asimetri informasi, prinsipal, agen, dan kebutuhan mekanisme monitoring. Big data dan whistleblowing dipandang sebagai mekanisme pengawasan yang membantu mengurangi asimetri informasi. Yang kedua, teori of plain behavior menjelaskan perilaku profesional auditor melalui sikap, norma, subjektif, dan perspektif behavior control. Dukungan teknologi dan informasi whistleblowing dapat mendorong penerapan skeptisme profesional. Yang terakhir itu triangle teori. Kecurangan berkaitan dengan pressure, opportunity, dan rationalism. Big data membantu menemukan anomali whistleblowing, mengungkap peluang, dan skeptisme, membantu mengevaluasi rasionalisasi. Penelitian terdahulu, Big Data ke deteksi kecurangan. Menurut Liu et al. Pada tahun 2025, meningkatkan akurasi deteksi fraud secara real time. Menurut Talukdar et al. Pada tahun 2025, analisis berbasis teknologi mampu mengidentifikasi pola anomali dengan akurasi tinggi. Sedangkan menurut Claudia Astuti pada tahun 2023, menemukan hasil yang tidak signifikan. Untuk whistleblowing deteksi kecurangan, menurut Amir et al. Pada tahun 2023 dan Waromi et al. Pada tahun 2024 berpengaruh signifikan. Sedangkan menurut Bos, Permata, dan Budi
Wijaksono pada tahun 2025 tidak berpengaruh signifikan pada instansi pemerintah. Untuk skeptisme dan mediasi, Putri dan Rafifa pada tahun 2025, skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap deteksi fraud. Sedangkan menurut Pisera et al. Pada tahun 2022 mendukung peran skeptisme dalam hubungan whistleblowing dan deteksi fraud. Kerangka pikir. Yang pertama itu saya memiliki 4 variabel. Yang pertama itu X1 teknologi big data, dan kedua X2 sistem whistleblowing, dan variabel dependen itu deteksi kecurangan, dan sebagai variabel mediasi itu skeptisme profesional auditor. Saya memiliki 7 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu teknologi big data berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan. Yang kedua, sistem whistleblowing berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan. Yang ketiga, teknologi big data berpengaruh positif terhadap skeptisme profesional auditor. Yang keempat, sistem whistleblowing berpengaruh positif terhadap skeptisme profesional auditor. Yang kelima, skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan. Yang keenam, teknologi big data berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan melalui skeptisme profesional auditor sebagai variabel mediasi. Yang terakhir itu sistem whistleblowing berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan melalui skeptisme profesional auditor sebagai variabel mediasi pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory research dan asosiatif kausal. Lokasi penelitian itu di perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Waktunya kalau bisa bulan ini, Agustus 2026, datanya saya menggunakan data primer melalui kuesioner dan data sekunder dari buku, jurnal, serta dokumen relevan. Populasinya, seluruh auditor yang bekerja pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi catatan jika sampel final ditentukan setelah memperoleh data resmi jumlah auditor yang memenuhi kriteria penelitian. Tapi samplingnya itu purpose sampling. Jika populasi yang memenuhi kriteria relatif sedikit, dapat digunakan sampling jenuh atau sensus. Instrumennya itu kuesioner dengan skala liter 1-5, analisis menggunakan SEM-PLS. Kriteria responden. Yang pertama, pernah atau sedang terlibat dalam penggunaan teknologi big data dalam proses audit. Yang kedua, mengetahui dan pernah mengakses atau menerima informasi dari sistem whistleblowing. Yang ketiga, bersedia dan menjadi responden dan mengisi kuesioner secara lengkap. Yang selanjutnya, definisi operasional variabel. X1 teknologi big data. Indikatornya itu pemanfaatan data berskala besar, integrasi berbagai sumber data, kecepatan analisis data, dan identifikasi anomali. Catatan mungkin di sini indikatornya saya dapat dari kumpulan-kumpulan dari penelitian-penelitian sebelumnya. X2, sistem whistleblowing juga indikatornya yang pertama saluran pelaporan kerahasiaan, kemudian akses dan tindak lanjut laporan. Yang mediasi skeptisme profesional, indikatornya questioning mind, suspensional of judge, shares knowledge, interpersonal understanding, self-confidence, dan self-determination. Untuk deteksi kecurangan, indikatornya identifikasi red flags, analisis pola penyimpangan, pengumpulan, dan evaluasi bukti audit. Metode analisis data, yang pertama analisis statistik deskriptif. Yang kedua, evaluasi model, pengukuran outer model. Yang ketiga, evaluasi model struktural inner model. Yang keempat, pengujian hipotesis atau PET coefficient. Yang kelima, pengujian pengaruh mediasi atau indirect effect. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Mira. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya, Vera. Nanti to the point aja ya, Vera ya. Nggak usah panjang ya.
Baik, Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dalam Ya, baik. proposal kali ini Dalam proposal saya akan kali ini, membawakan dengan judul saya akan membawakan dengan judul pengaruh sistem reward terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Ya, studi pada perusahaan dealer di Kota Makassar. Mengapa saya memilih memilih penelitian ini? Karena pasar otomatis kompetitif di Makassar menggunakan banyak sumber daya manusia, sehingga ini menjadi pacuan utama terhadap apakah sumber daya ini. Matikan satu, terpantul kita punya suara deh. Tunggu. Tes. Ya sudah bagus deh. Tunggu, Bu. Ya, Bu. Mengapa memilih penelitian ini? Karena penelitian ini mencakup sumber daya manusia terhadap bidang otomotif di Makassar, Sulawesi Selatan. Sumber daya manusia ini tersangkut mengapa reward mempengaruhi kinerja dan motivasi karyawan terhadap penentuan reward mereka. Mengapa pada pasar otomotif kompetitif? Karena perusahaan-perusahaan dealer di Makassar itu sangat banyak, Ibu. Mereka beragam dari berbagai merek otomotif di Makassar. Sumber daya sebagai kunci daya asing. Sales, teknisi bengkel, dan staf pelayanan purna jual menjadi aset utama pencapaian target dan kepuasan pelanggan. Tekanan performa meningkat. Penjualan mobil nasional turun 8,6% pada semester 1 2025. Beban target ke karyawan makin berat, sehingga kondisi reward dan kinerja mereka juga menurun. Fenomena reward dan motivasi. Ditemukan indikasi ketimpaan pemberian reward antar cabang dan menurunnya motivasi kerja karyawan sales. Rumusan masalahnya, apakah sistem reward berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan? Yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah sistem reward berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Tujuan penelitian ini, Bu, untuk menganalisis pengaruh sistem reward terhadap motivasi kerja karyawan. Yang kedua, menganalisis pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kinerjanya. Yang ketiga, menganalisis pengaruh sistem reward terhadap kinerja karyawan. Manfaatnya itu, Bu, yang bagi perusahaan itu masukan untuk merancang kebijakan reward yang adil dan efektif sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Bagi karyawan sendiri memahami tentang keterkaitan reward, motivasi dan kinerja mereka terhadap penentuan penghargaan atau reward kepada mereka. Bagi akademisi itu referensi ilmiah tentang reward motivasi kinerja pada konteks industri otomotif untuk penelitian lanjutan. 3 variabel, Bu. Yang pertama sistem reward, imbalan finansial dan non finansial atas kontribusi karyawan. Yang kedua motivasi kerjanya, dorongan internal ataupun eksternal untuk bekerja optimal. Yang ketiga Y, kinerja karyawan, hasil kerja, kualitas dan kuantitas sesuai tanggung jawab mereka, Bu. Apa kata penelitian terdahulu? Penelitian terdahulu mereka juga membahas reward motivasi. Ini Avila dari PT Haji Kala Toyota Makassar. Temuan utamanya reward dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja parsial dan simultan. Yang kedua, Erni juga di Makassar. Temuan utamanya kompensasi disiplin dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Yang ketiga, Patenda di PT Krishna Sentosa Makassar, manajemen kinerja dan intensif meningkatkan pencapaian target penjualan. Yang sisanya Liansing dan Aida juga mereka objeknya juga di otomotif, itu mencakup reward dan motivasi.
Lanjut kerangka pikirnya di sini Bu, sistem reward bersangkutan dengan motivasi kerja, sedangkan pengaruh langsungnya juga kinerja karyawan terhadap reward. Sistem reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Yang kedua, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sistem reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Ya Bu, jenis penelitian ini Bu, kuantitatif asosiatif, sifat explanatory, desain kasual dengan analisis mediasi, lokasi dan waktu, dealer mobil Kota Makassar. Seharusnya di sini Bu, Maret sampai Juli, tapi kayaknya data semesternya diambil dari tahun lalu Bu, semester 2 2025. Populasi dan sampel karyawan tetap, sales, bengkel dan admin maupun manajernya, suplemen sampingnya itu kurang dari 100 orang.